Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Tangkap Jokowi. Hukum mati Jokowi. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Tolong semuanya dilindungi secara hukum. Jangan dikriminalisasi. TPUI ini adalah orang yang bersosial menegakkan hukum dengan Prabowo, tidak dibayar. Bernapas saja udah berat sebenarnya, tapi sempat-sempatnya membuat kegaduhan kayak gini, menyumpah-nyumpahi orang, ikut-ikut orasi nggak jelas. Giliran ditangkap nanti kriminalisasi. Saya kan sudah tua. Wah, kalau ngelihat dari orasi-orasi yang dia lakukan untuk memfitnah Pak Jokowi ini ya benar-benar menggebu. Sebentar lagi dan sebentar lagi, dengan orasi-orasinya yang khas itu ya, dia memancing emosi-emosi daripada pendukung-pendukungnya. Ya, tapi sekarang setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya sepertinya dia akan bilang kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang aki-aki suara cempreng ya, yang sejak dulu itu sok-sokannya kagak ketulungan. Kini muncul lagi dengan suaranya yang tetap cempreng. Dan tuntutannya yang tetap sama ya, yaitu adili Jokowi, penjarakan Jokowi, bahkan hukum mati Jokowi. Wah, pokoknya parah dah ya. Ya, walaupun ini adalah video lama, tapi menurut saya tetap sangat menarik sekali ya, mengingat saat ini yang bersangkutan adalah ditetapkan sebagai tersangka bersama Panci CS ya kan. Dan banyak neti yang menunggu ya, netizen maksud saya, apakah suaranya kini masih secempreng dulu ya, ketika belum ditetapkan sebagai tersangka, ataukah kecemprengannya sudah mulai berkurang menjadi pelo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Tangkap Jokowi. Hukum mati Jokowi. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Tolong semuanya dilindungi secara hukum. Jangan dikriminalisasi. TPUI ini adalah orang yang bersosial menegakkan hukum dengan Prabowo, tidak dibayar. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan. Bernapas saja udah berat sebenarnya, tapi sempat-sempatnya membuat kegaduhan kayak gini, menyumpah-nyumpahi orang, ikut-ikut orasi nggak jelas. Giliran ditangkap nanti kriminalisasi. Saya kan sudah tua, kenapa dikriminalisasi? Salam waras. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka di
isu ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah Rizal Fadila. Nah, siapakah Rizal Fadila? Yuk kita tonton dulu VT-nya ya. Maka sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, sudah tonton kan? Wah, kalau ngelihat dari orasi-orasi yang dia lakukan untuk memfitnah Pak Jokowi ini ya benar-benar menggebu. Sebentar lagi dan sebentar lagi. Dengan orasi-orasinya yang khas itu ya, dia memancing emosi-emosi daripada pendukung-pendukungnya. Ya, tapi sekarang setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya sepertinya dia akan bilang kriminalisasi. Dan katanya dia terkejut. Dia ini sedang melakukan umroh katanya. Dia ditetapkan itu, dia sekarang itu sedang melakukan umroh dan dia terkejut bahwa dia itu katanya ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa terkejut? Karena sudah dari jauh-jauh kan Anda telah mempersiapkan diri untuk apa ya? Untuk menjadi tersangka. Nah, sekarang ini Rizal Fadila ini salah satu dari pentolan dari FPI yang tergabung dalam TPUA. Jadi dia ini sebagai wakil dari Egy Nurjana dan dia yang mengajukan ke pengadilan tuduhan dari ijazah palsu Pak Jokowi ini. Nah, ketika si Egy Nurjana ini lari katanya berobat dan segala macam dengan alasan berobat. Nggak tahu nih sekarang Egy Nurjana ini ada di mana, atau masihkah dia di Inggris? Apakah sudah kembali ke Indonesia? Nah, dia menyerahkan semuanya itu kepada Rizal Fadila. Wah, dan si Rizal Fadila ini dengan gagah beraninya, tapi bego, menyatakan bahwa benar-benar ijazah Pak Jokowi ini palsu 99,9% dengan pendapat Rismon dan si Roy Suryo sang panci. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya udah, nggak usah macam-macam mau bilang kriminalisasi dan segala macamnya. Anda itu orang yang beragama tapi tidak, Anda itu sebenarnya orang yang taat beragama tapi sebenarnya tidak beragama. Ya kan? Jadi Anda itu gila agama. Kalau gila agama tapi sebenarnya Anda tidak beragama, si Rizal Fadila ini. Kalau Anda benar-benar beragama, Anda tidak akan memfitnah seseorang. Tidak akan membuat huru-hara, karena di dalam agama yang kita anut itu adalah rahmatan lil alamin yang menyejukkan semuanya. Tapi Anda adalah pembuat onar dan tidak melambangkan seorang yang beragama. Jadi nanti mulai nih dia bilang, itu PKI, ini termul. PKI itu adalah masa lalu. Dan sekarang yang sedang kita hadapi adalah bahaya laten yang sangat mengganggu, itu adalah FPI dan HTI yang ingin merubah ideologi dari negara ini. Orang yang beragama tapi merusak agama itu sendiri, ya. Jadi camkan itu. Jadi kita perlu berakal sehat agar kita terlepas dari semua pembodohan yang dilakukan oleh FPI dan HTI ini, ya. Salam waras, dadah. Sementara kenyataannya memang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Kalau punya kan ini loh ijazah saya selesai. Mungkin mengutus orang seknek ya, membawa ijazah SD, SMP, SMA sampai insinyur kehutanan itu, ya misalnya ada, ya tunjukkan, wassalam, selesai. Ini kasus sudah selesai dan sudah ada tersangkanya. Kakek ini bolak-balik mengatakan tunjukkan ijazah, bahkan menyuruh ijazah SD, SMP, SMA. Sekarang gini, sekonyong-konyok, nggak ada urusan gitu. Tiba-tiba seseorang udah selesai menjadi kepala desa, udah selesai nih menjadi kepala desa, kita nyuruh dia tunjukkan ijazahmu. Mana ijazahmu SMA, mana ijazahmu sarjana, pasti palsu kan? Urusannya apa gitu? Kecuali Anda menghadangnya atau menyuruh membuktikan itu di saat sebelum dia menjadi kepala desa atau dia masih mencalon kepala desa, itu pantas Anda tuntut. Ini kalau udah selesai, Anda mau minta ijazah aslinya ditunjukin. Untuk apa? Untuk apa coba? Ini nih yang lagi viral, yang katanya itu Pak Jokowi itu mencabut tuntutan di Polda Metro Jaya, ya. Tuntutan apa yang dicabut? Yaitu tuntutan pelaporan 8 calon tersangka itu, ya. Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadilah CS. Dan kalian tahu nggak? Kabar bahwa Pak Jokowi itu telah mencabut tuntutannya itu adalah hoax alias hoax. Dan ada juga dari Sales Panci, ya, dia itu bilang kayak gini nih,
laporan itu nggak usah dicabut. Nanti biar kalau pas persidangan Jokowi itu bisa menunjukkan ijazahnya, entah itu ijazah yang katanya palsu, karena para sales panci itu sangat percaya sekali kalau ijazah Jokowi itu palsu. Coba deh, seandainya di pengadilan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dan ijazah Pak Jokowi itu asli, terus kalian mau apa? Mau cek lagi? Nggak percaya, saya nggak percaya, gini gitu. Rombongan aneh. Bahkan saya sendiri itu juga pengen bahwa biar Pak Jokowi itu tidak mencabut tuntutannya, biar di pengadilan itu bisa ditunjukkan ijazahnya apakah asli ataupun palsu. Soalnya saya sudah 2 periode itu memilih Pak Jokowi, tapi kalau terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka di konten-konten saya selanjutnya saya tidak akan pernah mendukung Pak Jokowi ya. Kenapa saya bisa bilang kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka konten-konten saya berikutnya itu tidak akan membela Pak Jokowi. Alasannya karena UGM sendiri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu dan mengaku-ngaku lulusan UGM, kan harusnya yang lapor itu UGM, ya kan? Padahal sidang tuduhan ijazah Pak Jokowi itu baru akan berlangsung pada tanggal 14 besok. Kok sekarang udah beredar narasi-narasi yang katanya Pak Jokowi itu mencabut tuntutannya, kan aneh. Iyalah, sales panci logo. Aduh, saya mau komentari yang bagian depan dulu teman-teman ya, karena barusan dalam video yang kita saksikan bersama-sama beberapa video, kurang lebih ada 3 tema ya. Pertama itu aki-aki si suara cempreng di bagian-bagian depan, kemudian di bagian tengah tadi ada Mbah Sengkuni ya, kemudian yang di bagian belakang itu adalah isu yang menyebutkan bahwa Jokowi telah menarik laporannya di Polda Metro Jaya. Nah, saya awali dengan mengomentari aki-aki suara cempreng dulu. Hai. Woi Aki, enak aja kau ini ya. Menginginkan Jokowi diadili. Kok nggak sadar-sadar usaha yang kau lakukan ini nggak sehari 2 hari gitu loh. Nggak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun ya. Nah, dan nggak ada pendukungnya kalian ini. Itu artinya apa? Narasi-narasi yang kalian kembangkan ya, ini sebetulnya ini selain tidak populis, ini di luar nurul gitu loh. Karena kalau masuk akal ya, sesuai dengan nurul ya kan, itu pasti seiring berjalannya waktu orang-orang yang mendukung kalian ini bertambah banyak. Tapi nyatanya tidak ya kan. Dan kedua, usaha yang Anda lakukan ini sampai saat ini sekali aja nggak pernah berhasil. Itu artinya apa? Ya, kebenaran itu hanya hanya ada di otak Anda saja. Sebetulnya di mata orang lain apa yang Anda lakukan itu nggak benar. Makanya nggak pernah berhasil gitu loh. Dan sekarang itu ya kalian itulah yang berstatus sebagai tersangka. Jadi nggak usah lah masih bacot aja. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi, hukum mati Jokowi, bahkan sampai sebentar lagi. Tadi coba tuh tengok bareng-bareng. Netizen menunggu gitu loh. Menunggu kelanjutan nasib Anda gitu. Apakah Anda masih suka bacot aja ataukah tidak? Coba bayangin ya. Jadi musibah yang Anda alami, sesuatu yang tidak mengenakan yang Anda alami, itu justru menjadi hiburan bagi banyak rakyat Indonesia karena tingkah laku Anda sendiri gitu loh. Aduh, kemudian Mbah Amin, Mbah Sungkuni apa Mbah Amin sih ya? Oh, enak aja mengatakan Jokowi itu nggak punya ijazah katanya. Benar-benar nggak punya ijazah. Lah, Anda tahu dari mana?
Nanti Anda ditetapkan sebagai tersangka nangis-nangis, katanya sudah tua, ya kan. Tapi Anda ini semakin tua ya semakin tidak bisa dipegang ketuaannya, nggak bisa dihormati. Seharusnya Anda ini sudah ngomong cucu, cicit gitu loh, Mbah, ya, bukannya malah membacot fitnah sana fitnah sini seperti ini ya. Ya oke teman-teman ya, segitu aja komentar saya terkait video yang baru saja kita saksikan ya. Bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.